Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan, supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau renungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Ibrani 13 ayat 15. Saya bacakan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya, ini salah satu alasan kenapa kok di gereja kita ini harus menyanyikan nyanyian pujian buat Tuhan. Ya, orang Kristen kok kalau ke gereja nyanyi-nyanyi kenapa? Ya, memang nyanyian bukan satu-satunya cara kita memuliakan Tuhan. Ya, bukan satu-satunya. Bermazmur juga bisa, ya. Dan ini perhatikan ayat ini. Oleh Dia, oleh Yesus Kristus senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Nah, korban syukur seperti apa? Ya, kita ada di perjanjian baru ya. Kalau perjanjian lama harus pakai korban, sembelihan, bakaran dan sebagainya. Di perjanjian baru sudah nggak perlu bawa domba lagi. Ya, karena sesungguhnya Yesus Kristus sudah menggantikan semua itu. Tetapi korban syukur kepada Allah yang dimaksud di sini adalah ucapan bibir yang memuliakan Allah, termasuk nyanyian pujian, ya, nyanyian syukur, termasuk juga tentunya di sana adalah ya ketika kita bermazmur bagi Tuhan. Nah, itulah kenapa kalau kita di gereja harus dong bibir ini memuliakan Tuhan, memuji nama Tuhan. Ya, jangan hanya berpikir, ya Tuhan kan melihat hati. Yang penting kan hatinya. Cuma dikasih Tuhan, kalau kita mengatakan yang penting hatinya, menyanyikan pujian gak penting, ayat ini berarti tidak perlu ada. Ya kan? Kalau ada ayat seperti ini berarti itu hal yang penting juga. Memang tidak dipungkiri bahwa Tuhan bukan hanya melihat bibir, tetapi sampai ke hati. Karena itu, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, menaikkan korban syukur kepadanya, ketika kita bermazmur, nah ucapkan itu, lantunkan pujian itu dengan segenap hati. Ya, melalui bibir kita tentunya, tetapi itu mengalir dari hati, bukan hanya di bibir saja. Ya, tetapi sungguh-sungguh hati yang mau memuji, hati yang menyembah Tuhan. Mari jemaat dikasihi Tuhan, ini hari Minggu saya mengingatkan kita semua, ayo nanti jangan lupa beribadah, utamakan Tuhan. Ya, sesibuk apapun itu, kita harus datang kepada Tuhan, kita harus beribadah kepada Tuhan. Dan jangan lupa ketika engkau beribadah, perhatikan ini,
Ya, persembahkanlah korban syukur kepada Allah, yaitu bibir, ya, yang memuliakan namanya. Ucapan bibir ini bisa, ya saya sampaikan tadi, termasuk ketika kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kadang miris saya memperhatikan, ya, ada orang-orang yang memuji Tuhan tapi setengah hati. Ya, nyanyinya ya asal-asalan, artinya yang penting bibirnya bergerak-gerak. Nggak kedengeran suaranya. Bibir yang memuliakan Allah berarti juga bersuara. Jadi bukan hanya yang penting hatinya. Iya betul, semua bermula dari hati. Ya, karena Tuhan melihat hati, tetapi Tuhan juga mendengar loh setiap ucapan bibir kita. Ya, Tuhan mendengarkan juga loh suara kita yang kita keluarkan melalui puji-pujian bagi Tuhan. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, ibadah kali ini biarlah menjadi ibadah yang berbeda. Ya, artinya apa? Kita mengerti kebenaran ini. Ya, betapa pentingnya kita memuji Tuhan, ya, memuliakan nama Tuhan melalui bibir kita. Entah itu dengan nyanyian, dengan pujian syukur, dengan pujian pengagungan, dengan ya bermazmur bagi Tuhan. Ya, apapun itu, semuanya yang kita keluarkan dari bibir kita itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai ya dengan patokan yang penting hati. Betul, saya tidak membantah itu, saya tidak menyalahkan itu. Hati betul, karena Tuhan melihat hati, tapi Tuhan juga mendengar ucapan kita. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, pastikan hari ini ibadah kita ketika menaikkan pujian itu dengan segenap hati. Persembahkan suara emasmu di hadapan Tuhan. Alah, suaraku fales, Pak. Ya, mau fales mau apa, tapi kalau gue sungguh-sungguh dengan hatimu, ya Tuhan tetap mendengarkan engkau kok. Ya, tetapi kalau engkau hanya diam saja dengan alasan hatiku yang memuji Tuhan, ya buat apa pertemuan ibadah? Pertemuan ibadah yang dimaksudkan ini adalah supaya kita bersama-sama menaikkan korban syukur kepada Tuhan. Ya, jadi kita harus memahami ayat ini. Sekali lagi, ini penting bagi kita, ya, sebagai orang percaya. Sering orang bertanya di luar sana, kenapa orang Kristen kalau sembahyang kok nyanyi? Ya, salah satu alasannya adalah memang ini. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk ucapan bibir memuliakan Tuhan. Yuk, muliakan Tuhan dengan ucapan bibir yang memegahkan namanya, tetapi juga mengalir dari dalam hati kita. Jangan hanya lip service, ya, bukan hanya bibir saja, tapi dari hati. Tetapi ini penting, ya, suara kita persuarakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur diingatkan pagi ini betapa pentingnya kami beribadah. Dan ketika kami beribadah, biarlah bibir kami memuliakan nama-Mu. Satu ungkapan hati, satu ungkapan syukur dari hati kami untuk kami memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau mendengarkan setiap pujian kami. Engkaulah Tuhan yang bersemayam di atas pujian umat-Mu, ya Tuhan. Dan kami mau Tuhan melantunkan setiap pujian kami, setiap pengagungan kami dengan segenap hati bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami berdoa untuk hari ini segala aktivitas kami, terlebih ibadah kami ya Tuhan. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga ibadah kami berkenan dan nama Tuhan dipermuliakan. Juga segala aktivitas kami mohon tuntunan penyertaan-Mu, jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.